nama saya Rara Siolanda Pratami dengan NIM 24053159. Baiklah, di sini saya dan rekan saya yang bernama Nabila Anggraini Putri, kami akan menjelaskan materi tentang desain organisasi dan struktur organisasi. Desain organisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Desain organisasi adalah proses yang menciptakan struktur dan sistem dalam sebuah organisasi yang mendukung pencapaian tujuan dan strategi bisnis. Adapun beberapa pendekatan dalam desain organisasi, yang pertama adalah struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Nabila, dan yang kedua yaitu adalah pembagian kerja atau division of labor. Jadi pembagian kerja ini mengacu pada bagaimana tugas dibagi di dalam organisasi. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan spesialisasi dalam tugas tertentu. Pembagian kerja ini bisa dilakukan berdasarkan fungsi, produk, wilayah, ataupun jenis pekerjaan. Spesialisasinya itu adalah setiap individu itu fokus pada satu jenis tugas untuk mencapai tingkat keterampilan yang tinggi dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu generalistik, yaitu adalah orang yang memiliki keterampilannya luas, memungkinkan mereka untuk menangani berbagai tugas dalam berbagai aspek pekerjaan. Dan yang ketiga adalah hierarki dan jalur komunikasi. Hierarki organisasi ini menggambarkan ke siapa yang melapor ke dalam struktur organisasi. Setiap level ini memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Sementara itu, jalur komunikasi itu merujuk pada cara informasi mengalir di antara anggota organisasi. Komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah komunikasi vertikal horizontal. Yang vertikal ini yaitu berlangsung antara atasan dan bawahan, misalnya antara manajer dan karyawan. Yang kedua yaitu horizontal, yaitu adalah berlangsung antara individu atau tim pada level yang sama dalam struktur organisasi. Yang keempat yaitu sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi ini adalah keputusan utama yang dibuat tingkat organisasi digunakan dalam organisasi yang birokratis dan membutuhkan kontrol yang kuat. Yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi ini keputusan dibuat di berbagai titik dalam organisasi, memberi kebebasan lebih kepada manajer di tingkat bawah. Biasanya lebih sesuai untuk organisasi yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan untuk membuat keputusan. Baik, selanjutnya kita ke langkah-langkah dalam mendesain organisasi. Mendesain organisasi ini perlu memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan struktur dan sistem gunanya untuk mencapai tujuan dan strategi organisasi. Langkah-langkahnya ada yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan tujuan organisasi. Langkah pertama desain organisasi ini adalah memahami cara mendalam tujuan organisasi dan tantangan yang dihadapi. Melibatkan pemahaman tentang visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, serta kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi struktur organisasi. Analisis eksternal ini adalah menilai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti tren pasar, regulasi pemerintah, persaingan, dan teknologi. Analisis internal ini adalah melihat kekuatan dan kelemahan internal, yaitu termasuk budaya perusahaan, SDM, dan kapabilitas teknologi yang dimiliki. Yang kedua adalah menentukan struktur organisasi yang tepat. Setelah kita memahami kebutuhan dan tujuan organisasi, langkahnya itu selanjutnya adalah memilih jenis struktur yang paling sesuai dengan tujuan tersebut. Opsinya itu adalah struktur fungsional, ini dibagi berdasarkan fungsinya tertentu, misalnya pemasaran, keuangan, dan SDM. Struktur divisional ini berdasarkan produk, wilayah, ataupun pasar. Struktur matriks yaitu gabungan antara fungsional dan divisional dengan manajer di beberapa dimensi. Struktur jaringan itu adalah lebih fleksibel dengan organisasi yang bekerja dengan biaya banyaknya mitra eksternal. Yang ketiga adalah definisi peran, tugas, dan tanggung jawab. Setelah kita menentukan struktur organisasi, pastinya kita merinci peran dan tanggung jawab setiap individu dan unit dalam organisasi. Penentuan peran ini adalah setiap posisi dalam organisasi harus jelas perannya, apakah itu di bagian produksi, pemasaran, keuangan, ataupun yang lainnya. Tanggung jawab ini adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hasil dan keputusan tertentu. Dan wewenang ini adalah batas wewenang yang jelas baik dalam pengambilan keputusan maupun komunikasi. Yang keempat adalah menentukan jalur komunikasi. Jalur komunikasi jelas antara berbagai bahan dalam organisasi agar aliran informasi itu tidak terhambat. Jalur ini yaitu ada komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan, sisanya untuk menyampaikan arahan dan melaporkan hasil. Dan yang kedua yaitu adalah horizontal. Horizontal ini antara departemen atau individu dalam organisasi untuk koordinasi. Dan yang ketiga yaitu lintas fungsional, yaitu terjadi antara fungsi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini Putri, NIM 24053153. Saya akan menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan hierarki dalam sebuah organisasi yang menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dialokasikan, serta bagaimana hubungan komunikasi antar anggota organisasi. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi.
struktur organisasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama membantu koordinasi dan komunikasi antar anggota organisasi, yang kedua mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang masing-masing individu atau tim, dan terakhir mempermudah pengambilan keputusan dengan adanya alur hierarki yang jelas. Selanjutnya, jenis-jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum digunakan di antaranya. Yang pertama, struktur fungsional, dibagi berdasarkan fungsi atau departemen seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Contohnya perusahaan manufaktur dengan divisi yang menangani produksi, pemasaran, dan keuangan secara terpisah. Yang kedua, struktur divisional. Organisasi dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan tertentu. Contohnya perusahaan dengan divisi khusus untuk produk elektronik, makanan, dan pakaian. Yang ketiga, struktur matriks. Kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Contohnya, karyawan memiliki lebih dari satu atasan. Misalnya seorang insinyur yang bekerja di departemen teknik dan juga dalam proyek khusus. Yang keempat, struktur lini dan staf. Memisahkan antara unit operasional utama dan unit pendukung atau staf. Contohnya perusahaan memiliki bagian produksi sebagai lini utama dan bagian HRD sebagai staf pendukung. Yang kelima, struktur jaringan. Mengandalkan hubungan eksternal dengan organisasi lain atau pihak ketiga untuk menjalankan bisnis. Contohnya perusahaan yang mengandalkan outsourcing untuk produksi atau pemasaran. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.